Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan sahibul bait wa sahibul makan, saudara saya Bapak Adi, yang kami hormati para jamaah laki bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menganugerahkan kepada kita kenikmatan. Dari satu nikmat kita pindah ke nikmat yang lain, dari nikmat yang satu kita mendapatkan nikmat yang lain, terus silih berganti dari nikmat ke nikmat. Itulah yang kita rasakan sampai detik ini. Ibu bapak masih dalam keadaan sehat, itu semua adalah karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa hadir di tempat yang berbahagia ini, semua itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan karunia, memberikan nikmat kepada manusia. Tidak satu pun di antara kita yang tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu ibu-ibu ada yang merasa belum dapat nikmat sampai saat ini? Ada nggih? Kira-kira ibu-ibu ele kelema, ele wibian sampai makin niki napi doang nikmat sama Coba sebut. Bangun pagi, alhamdulillah. Apalagi bu? Bisa sholat berjamaah, masih sehat, Masya Allah. Ini baru pagi ini saja. Coba bapak-bapak, berapa kenikmatan yang sudah kita dapatkan baru hari ini saja. Coba ada yang bisa sebut? Nyampah, alhamdulillah. Wah, selesai nyampah. Nggih. Jadi sebelum kita nyampah tadi, Masya Allah, kita sedang istirahat Bapak Ibu. Kita tidur. Begitu bangun tidur kita merasakan nikmat yang luar biasa dari Allah. Sehingga begitu bangun kita membaca doa, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, yang telah menghidupkan kami kembali setelah sebelumnya mati. Bapak Ibu, tidur itu adalah miniatur atau yang kita sebut dengan mati kecil. Syukur Bapak Ibu masih mati kecil. Makanya begitu kita bangun kita mengucapkan alhamdulillah. Ada orang yang terus sampai saat ini belum bangun-bangun. Makanya dia tidak mengucapkan alhamdulillah, ternyata dia mengalami mati besar. Ya. Jadi kalau tidur itu adalah mati kecil, maka mati yang sebenarnya itu adalah mati besar. Maka kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tadi ayahanda sudah sarapan. Apa doa kita selesai sarapan? Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana. Terus pujian-pujian itu tidak boleh berhenti keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan nikmat terus menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi Masya Allah kita rasakan hujan. Dari semalam hujan. Tetapi alhamdulillah pagi hari ini saya sudah awali Bapak Ibu. Saya pagi tadi di Islamic Center. Jadi kalau mendengar radio dari pagi itu saya.
Habis itu kita ke sini, sebentar lagi kita Jumatan di Monjok. Terus artinya silih berganti dari satu nikmat ke nikmat berikutnya. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang anugerah yang diberikan? Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi tidak banyak manusia yang pandai bersyukur. Tidak semua manusia pandai bersyukur, Bapak Ibu. Artinya apa? Lebih banyak di antara manusia itu ingkar kepada Allah. Banyak di antara kita yang lupa akan karunia Allah. Banyak di antara kita yang disebut dengan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukurlah kita, berbahagialah kita di pagi hari ini sebelum kita awali pekerjaan-pekerjaan kita, justru kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, dan ini adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini adalah hari Jumat, hari yang paling spesial. Di antara hari-hari yang ada yang disebut dengan hari yang istimewa. Maka hari Jumat ini adalah hari spesial, hari istimewa bagi kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari yang paling spesial di antara hari-hari yang ada itu adalah hari Jumat. Maka apa sunnahnya kita di hari Jumat ini? Yang paling banyak untuk kita harus lakukan adalah fa'akthiru minas salati alayya. Perbanyaklah kita bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, apalagi kita bisa hadir di pengajian, bisa melakukan amal saleh, melakukan ketaatan, melakukannya di hari Jumat itu ditambah nilai pahalanya oleh Allah, diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena waktunya yang spesial, harinya yang baik, harinya yang bagus. Maka apapun yang kita lakukan saat ini semuanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Makanya biasanya kalau sudah malam Jumat, hari Jumat itu kan banyak di antara kita yang menghidupkan malamnya. Ada yang baca Barzanji, ada yang baca Yasin, ada yang surat Al-Kahfi, ada siangnya juga kita seperti ini. Bahkan tradisi dengan sasak, Bapak Ibu nggih. Orang Lombok, orang ibu bapak kita dulu termasuk di Bengkel ini, lamun jelo Jumat anak dendek lalu begawian. Lamun jelo Jumat anak dendek lalu taek lolon kayu. Apa yo ni? Kembek laun terim. Nih lamun generasi-generasi yang sekarang enggak paham dia. Tetapi kalau generasi kita dulu disampaikan oleh orang tua kita, anak ni jelo Jumat. Ane dendek taek lolon kayu dia. Laun terim. Padahal searan terik niki ndek napa jelo Jumat doang Bapak Ibu nggih. Senin jak taun taek, Senin lah taun terik masa nak ganti Jumat. Nasa? Dendek lalu berkelampan anak. Ane dendek libur wah lalu nukang anak nani. Kembek karena ini hari spesial. Karena ini adalah hari yang bagus Bapak Ibu, maka lebih banyaklah kita bertaqarrub kepada Allah, berzikir kepada Allah, hadir di majelis seperti ini, termasuk bersolawat. Kenapa demikian? Karena apapun yang kita lakukan akan ditambah nilai pahalanya karena berkahnya hari. Makanya pas kalau adi motor mengambil waktunya hari Jumat, ya. Karena hari-hari yang lain juga memang sibuk sekali, tetapi di samping kesibukan ini adalah hari spesial, maka akan menghadirkan kebaikan, kemuliaan. Karena itu untuk menghangatkan suasana, ya, apalagi di sini ada majelis hubbun Nabi, maka kita bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli
عليه وسلم يا رب صل يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن السلالة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحم كل مسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واستجب دعانا يا رب لا تقطع رجانا يا رب واستجب دعانا يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر كل مذنب يا رب بلغنا نزوره يا رب واغفر كل مذنب يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Alhamdulillah. Berbeda Bapak Ibu, semangat tem? Semangat nggih? Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita menginginkan kebahagiaan dalam hidup ini. Dinarak dengan milih sengsara penuh nazar. Ibu-ibu, milih sengsara apa bahagia? Hah?
Dia narak dengan milih sengsara. Nggih. Ia gawet berusaha, ia gawet lalu begawian, lalu mengkulik, boyak kepeng benang. Tujuannya apa? Adin satiang pelunggum sami bisa merasakan kebahagiaan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dipesankan oleh Jibril alaihi salam, "I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Lakukan apapun yang akan Anda lakukan, apapun yang ingin Anda lakukan, tetapi ingat, segala yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Disinilah pentingnya tiang pelunggum sami pintar-pintar mencari mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Karena prinsip dalam agama Bapak Ibu, kalau kita melakukan kebaikan, maka yang akan kita jumpai atau dapatkan besok juga kebaikan. Tetapi bila mana kita melakukan keburukan dalam hidup ini, maka tentu kita juga akan merasakan keburukan di akhirat kelak. Maka disinilah pentingnya kita berusaha untuk menghadirkan kebaikan, mencari yang bagus, yang baik, sehingga tiang pelunggum sami bisa merasakan kenikmatan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Karena itu dalam doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, basem nggih. Ican kaji anugerahkan kepada kami apa? Kebahagiaan di dunia. Tetapi kita tidak cukup untuk bahagia dunia, ingin merasakan kenikmatan kebahagiaan di akhirat pula. Bapak Ibu, pilih dunia saja atau akhirat saja? Mau dua-dua? Kalau dunia saja rugi rasanya, karena ada orang yang pilihannya dunia. Mohon maaf. Makanya dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak melakukan kewajibannya di sisi Allah. Dia cari harta sebanyak-banyaknya, dia kumpulkan apapun yang dia bisa kumpulkan, dia nikmati hidup. Tidak ada salat, tidak ada ibadah, tidak ada ngaji dan sebagainya, maka pilihannya adalah dunia semata. Ada orang yang mungkin menginginkan akhirat, tetapi itu agak berat sama jamaah kalau kita tidak bahagia di dunia. Aluran biar aku sakit-sakit di dunia, yang penting bahagia lah. Berembit tak mau bahagia. Basta tak sembahyang doang di nara, sita mangan di nara, pelangat boyak kepeng benang. Kapan kita akan beribadah? Kapan kita mau fokus? Sulit rasanya untuk biasa-biasa apa nyakit di dunia, bahagia di akhirat. Maka yang paling ideal rahmat Allah adalah bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka kalau kita menginginkan kebahagiaan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan cara, memberikan aturan-aturan supaya kita semua bisa menikmati kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu di dunia ataupun kebahagiaan itu di akhirat? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Resep untuk bisa bahagia, bisa selamat dalam kehidupan ini, beliau katakan thalathun munjiyat. 3 perkara yang bisa menyelamatkan seseorang, 3 perkara yang bisa membahagiakan seseorang dalam hidup ini. Dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam satu teks, wa thalathun muhlikat, 3 perkara yang bisa menjadikan kita sengsara dalam hidup ini, 3 perkara yang akan menghancurkan kita dalam kehidupan ini. Apa 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita dan membahagiakan kita Bapak Ibu? Yang pertama kata beliau, khasyatullahi fis sirri wal alan. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, baik dalam keadaan kita sendirian maupun kita dalam keadaan berjamaah. Jadi dimanapun kita Bapak Ibu, hadirkan ketakwaan. Itu resep untuk menuju kebahagiaan. Yang kedua kata Rasul, resep mencapai kebahagiaan itu adalah al-adlu fir ridha wal ghadab. Hendaklah kita berbuat baik kepada siapapun jua. Mau dia senang sama kita,
mau dia suka sama kita atau dia benci sama kita atau memusuhi kita, memfitnah kita, menyakiti kita, tetap kita hadirkan kebaikan. Maka bila mana kita bisa menghadirkan kebajikan, kebaikan Bapak Ibu dengan siapapun jua dalam kondisi apapun, baik di saat kita suka sama dia atau kita benci sama dia, maka insya Allah senang hidup kita, bahagia hidup kita. Dan yang ketiga, kalau kita ingin bahagia dan bisa selamat dalam kehidupan ini, al-qasdu fil ghina wal faqr. Hendaklah kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh hemat. Hemat dalam artian sesuai dengan kebutuhan, bukan menghambur-hamburkan harta, bukan membelanjakan harta di saat kita tidak memerlukan itu, tetapi kita gunakan harta sesuai dengan kebutuhan. Baik di saat kita punya harta, apalagi kita tidak punya harta, kalau kita bisa menyikapinya dengan pola hidup yang hemat, maka kita akan bahagia. Sebaliknya ada 3 hal yang bisa menghancurkan manusia, kata Rasulullah SAW, wa thalathun muhlikat. 3 perkara yang akan menghancurkan manusia. Apa itu? Pertama, hawa muttaba, mengikuti keinginan hawa nafsu. Terus saja apapun yang dia inginkan kita turuti dia. Maka ini adalah alamat kehancuran manusia. Inilah yang akan mencelakakan manusia dalam kehidupannya. Yang kedua, syuhul muta'. Syuhul muta' itu artinya pelit yang diikuti. Maksudnya dia pelit terus. Dalam kesehariannya, dalam kehidupannya tidak pernah mau berbagi, memberi. Pokoknya dia punya harta untuk sendirinya saja. Itu namanya pelit yang diikuti terus. Nah, yang ketiga yang akan menjadi sumber kehancuran dalam kehidupan manusia adalah i'jabul mar'i li nafsihi. Orang itu menyombongkan diri dalam kehidupan ini. Maka bila mana 3 perkara ini bisa hadir dalam kehidupan kita, kalau yang pertama maka yakin kita bahagia, tetapi kalau yang ketiga, 3 yang berikutnya itu adalah sumber kehancuran bagi kita semua. Kita akan jelaskan sampai jamaah, walaupun tidak semuanya nanti bisa kita jelaskan. Yang pertama, resep untuk menggapai kebahagiaan itu kata Rasul adalah khasyatullahi fis sirri wal alan. Hendaklah kita takut kepada Allah, menghadirkan Allah, selalu merasa di bawah lindungan Allah, pengawasan Allah, selalu dilihat oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa Allah hadir dalam kehidupan kita, itulah yang disebut dengan takwa. Jadi dene plesetin takwa niki takut istri tua ande takwa. Jadi ndek dapat kelambin doang takwa makin soal baju takwa belum tentu dia takwa. Jadi kalau takwa kepada Allah dalam arti yang sering yang pelunggum sami dapatkan dari khatib-khatib setiap Jumat, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menghadirkan selalu perintah Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan, walaupun belum kita optimal, walaupun kita tidak maksimal. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam urusan takwa itu jangan paksakan diri. Nggih. Dem tahu bersedekah dendek gawe. Hai suruh. Dilarang. Dem tahu tahajud. Zikir wibian. Zikir sampai tahajud. Tahu-tahu subuh jam balu. Berbeda dah. Angkau wibian nyeribu. Hai suruh nyeribu. Dalam urusan takwa itu semampu kita. Tak pernah Allah memaksakan. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Nggih. Nah, jadi takwa itu adalah menghadirkan perintah Allah semampu kita, tetapi menjauhi segala larangan Allah itu harus totalitas. Inilah baru namanya orang bertakwa. Makanya kalau orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia. Bayangkan di sini menggunakan ungkapan akram, itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah ismut tabdil.
Itu menunjukkan yang paling, tidak ada lagi sudah yang paling. Orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang punya harta, bukan mereka yang punya jabatan. Ndek napa pemilik motor ni doang ya. Napiaran mulia. Artinya apa? Ibu-ibu, kemuliaan itu bukan milik perorangan, bukan milik individu, tetapi semua kita punya kesempatan. Jadi bukan diborong, oh lamun sugih je pasti wah temulia. Kan begitu, ibu-ibu. Kadang-kadang kita memuliakan orang itu kan karena harta. Lamun kita memuliakan orang karena jabatan. Saka lamun dengan beri jabatan, nyongkop. Lamun dengan sugih ngiring, napa langgan dengan jalan. Dia ni. Batun matam dia. Lagu laman sugih bani kena batun matam. Kan dilbani sami jamaah. Makanya kadang-kadang kita manusia ini, kalau dalam pandangan seorang ilmuwan sosiologi kontemporer namanya Peterim Sorokin, itu mengatakan apa? Manusia modern seperti kita itu sudah terjebak kepada kehidupan indrawi semata. Artinya apa? Standar kemuliaan orang di hadapan kita itu bukan lagi berbicara dari sisi spiritual, bukan lagi dari kedekatan kepada Allah, tetapi selalu yang kita lihat adalah yang nampak melekat pada orang itu. Sehingga lamun dengar masih sugih sambil jamaah, ya Allah, mami unin tempuh. Ya bu ya, sugih. Lamun sugih, bu, lamun sugih lewat undangan apa ni? Lewat dengan undang, masya Allah. Lamun bulan Maulid undangan, masya Allah, sugih. Lagu lamun dengan jelang undangan apa ni? Lamun dengan jalan jangan undangan. Kadang-kadang inilah kekeliruan kita, hamba Allah, selalu memandang status, selalu memandang yang melekat itu sebagai standar kemuliaan. Makanya orang kalau masih punya jabatan, masya Allah, selaput dengan ngaku jadi semeton. Saya ni ke arah hubungan ni ke belangan angkat pokok sekek papu lah pokok saya hayalan papu beli tahunan papu pokok saya sekek doang. Lamun arak dengan sugih niki saya niki niki ja arak hubungan niki ni ada lagu dakan mun sameto lagu jelang niki saya jadi angkat iya no pura-pura dengan lontar kan iya nanti yang diketahuan. Sehingga yang terjadi kemudian ibu-ibu mohon maaf, aran wayan itu ya terwah-rawah kode ele bali masih selalu standarnya demikian. Makanya manusia ya bahasan ulama, taron nasa qad malu ila man indahu malu faman laysa lahu malu fa anhun nas qad malu. Orang berbondong-bondong mencari teman, mencari sahabat yang punya kekayaan, yang punya status. Lagu lamun lengkah sugih sogihin jelang jarin sakit-sakit engkau lara lengon di nara datang lengon manusia lengon di nara datang yang tambu ohnya. Makanya kenapa kita tidak berkah hidupnya, mohon maaf sekali. Kenapa acara-acara yang dikemas hebat, biayanya besar, tidak sepadan dengan keberkahan yang kita dapatkan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ia bahasan, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Makanan pesaji sami jamaah nggih. Ina saya pesaji ni ada 1 tahun dengar ni. Pesaji sak dinarak kenen, le julun nenek, dinarak berkat sama sekali. Dinarak. Ya rugi wah niki pesaji niki. Padahal saran pesaji sami jamaah manuk kenara, bebek kenara, lengkap apa niki saran pesaji. Lagu dinarak berkat, tercabut keberkahan si nenek. Kenapa? Karena yang memakannya ya atau menikmatinya itu hanya orang-orang kaya semata, sementara orang miskin tidak ada ruang untuk dia makan di situ. Itu yang tak ada benda. Sak mula sami jamaah ada sak berkat nggih. Andit ya rawah sami jamaah selapuk batur undang. Ni sak pejabat arak, sak sugih arak, sak menengah arak, sak yatim piatu miskin arak. Kembin ni sak jelang-jelang ni masih melet badan kerja pemimpin.
Melet seriuk dengan sugi berembir orang tampangan dengan sugi. Kan benar? Ni kadang-kadang itu mau bina kira sila sahaji-haji ni ke tahu anu ni. Mun sande haji ni ke tahu la ilaha. La ilaha. Wah, syukur saya kena saya sugi-sugi jadi kita jalan-jalan. Ini sampai jamaah nggih. Jadi standar kemuliaan dalam pandangan agama itu, mohon maaf, bukan status sosial, bukan harta yang melekat, tetapi kemuliaan di sisi Allah itu justru dilihat dari atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kita. Maka mohon maaf, bisa saja tiang mulia di hadapan Allah, bisa saja Pak Adi juga mulia, pelunggum sami nih semeton tiang sagirang ngelap, saya terus bilang jelo lek deriki, jangan-jangan dia lebih mulia dari tiang. Kenapa? Karena tadi Allah tidak memetakan, oh dengan saya meni doang saya paling mulia. Tidak, takwa itu bisa diraih oleh siapapun. Maka selalu tiang katakan, mohon maaf, kalau kita mencari rezeki, silahkan cari rezeki, tetapi jangan gara-gara kita mencari rezeki menjadikan kita lupa kepada Allah. Inilah yang terjadi. Baru kita jadi tukang cat mobil, baru tukang ngecat, apa ndek lah jadi penecat apa? Misal kan ini, la ilaha illallah, Allahu akbar, sing orang. Yau dia mati meno. Akan ni baru jadi tukang cat doang, masih sembahyang ya labir sembahyang. Sila. Ini maksud tiang. Jadi boleh kita, mohon maaf, mengecat mobil, bekerja di bengkel, tetapi begitu ada waktu, saya tidak mau didengar siapapun. Aran wayan bos sekian gedek, lamun sudah wayan sembahyang, saya tinggalkan semua itu. Kenapa? Karena bos saya yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Ni itu baru, masya Allah, jadi tukang ojek. La ilaha illallah, bu. Semama jadi tukang ojek, was ngebang masih was doang. Apa ya damaan mentelah julu asa berak. Anak dengan sembahyang sejam. Kalau anak 5 menit disuruh masa ya ipuh lalu sampai jamaah. Ni kadang-kadang jadi tukang bangunan. Ya Allah. Ele kelemak, masya Allah. Piak luh-luh di narak biru lelah. Angkut gesik, angkut batu, angkut luh-luh lantai 2. Masya Allah. Jam balu, jam siwak, jam 10, kembali dia jam 12 mau sakit doang sedur. Dia kena Allahu Akbar mulain penang. Sakit teke. Sila sakit toak, jauh luh-luh. Nah, baru jadi mau sakit. Gimana giliran sembahyang nonton sakit. Nikiruan manusia sampai jamaah ini artinya dia tidak bertakwa. Padahal nih adik-adik tiang yang di sini, Rasul itu memuliakan orang yang tangannya kasar karena dia bekerja. Rasul paling sering sekali mencium tangan sahabat-sahabatnya. Begitu dia salam, begitu dia lihat, beliau lihat kasar. Masya Allah, kenapa tanganmu? Oh ini saya bekerja. Maka beliau katakan, tangan yang ini lebih mulia di sisi Allah dan Rasulnya, dan inilah tangan yang akan menyelamatkan orang dari siksa api neraka. Siti Fatimah, ibu-ibu, konon dalam riwayat oleh baginda Nabi selalu dicium tangannya. Lamun cari itu kasuan, cium anak-anak apa iman anak kat kasuan namlaun. Yo baginda Nabi dia meniak lumba datang ke jog balik Fatimah. Bima mana mencium bima kasuanara, menghormati, menyayangi. Angka itu memang ini kode wasa mele jari raja doang selapuan cium bima entah lalu beli tita ini kanak musili endek cium bima padahal kanak kuaran sak mula itu saya cium bima kanak kan begitu lagu itu lah rekode wasa mele jari raja. Cium memang kasuan sida ni. Dia tahun kena dia muhtajah oleh. Sili anak jarit kadang-kadang lamun dia cium ima. Itu cium ima ajahan. Nasa Fatimah radhiyallahu anha. Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, memuliakan anaknya beliau, bijanya langsung dicium. Kenapa? Tangan beliau Fatimah itu mohon maaf ia keras, kasar. Kenapa? Karena beliau yang memintal, beliau yang mohon maaf menjadikan
gandum itu sebagai makanan. Cari itu lalu nujak sami jamaah berbeta dan sida saya timur. Dan ternyata tangan yang seperti inilah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hormat Allah, apapun yang kita lakukan, kita harus menghadirkan ketakwaan dalam hidup ini kalau kita ingin bahagia. Ibu-ibu, ara jadi pedagang tuh apa jual? Macam ande tak jual buah ibu-ibu, ane jujur-jujur benta. Dende mainin kurang timbangan. Aneh, aran wayan boyak pahala leman timbangan, pelebih seon 2 on. Ni kadang-kadang mun pekurangan doang batur. Wah niki wah sekilo. Kan kurang niki dia. Memang kita dapat untung sami jamaah, tetapi ini namanya tidak bertakwa kepada Allah. Ya. Seharusnya kita sebagai penjual bertakwa kepada Allah. Jadi mohon maaf, bukan hanya di masjid saja kita bertakwa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bahasan Bapak Ibu, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kita berada. Di pasar kita bertakwa, di masjid kita bertakwa, di bengkel bertakwa. Ini kadang-kadang chat mobil pun jauh noleh. Dia ganggu. Kadang-kadang mau lebih ni be alamat boleh juga balik. Ketulaun lain mu ni. Mulai wan dek jujur. Rasa. Nah, ini tanda-tanda orang tidak bertakwa. Jadi kita bisa meraih surga di sini, Bapak Ibu, dengan apa? Kita menghadirkan kejujuran, kita menghadirkan kedisiplinan, kita menghadirkan amanah dan lain sebagainya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bahasan at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Orang yang berbisnis, Bapak Ibu, businessman itu dipastikan dia berada di surga dan surganya sama dengan Rasulullah. Yang iring baginda Nabi, yang bareng sama baginda Nabi, para syuhada, orang-orang saleh. Kapan? Bila mana dia berkata benar dan dia amanah. Saran dengan bisnis sami jamaah, masya Allah, menggiurkan. Yo ning ketiang getap lamuk pengajian. Dengan ngendeng pihak sak solah ni, aji sak solah besi nomor sekek, mun be nomor 3. Nganjang apa-apa niki, semeton nggih. Nganjang solah lah kita kan di tahun laut daya, pokok sak besi. Kira-kira lamun dengan samiak niki jujur apa ndak aran? Jadi berapa kortingannya sami jamaah, kan begitu. Jadi hal-hal yang sepele sebenarnya. Jadi jangan berpikir takwa itu hanya solat saja, ya, ngaji saja, tidak. Tetapi semua yang kita lakukan ini bisa menjadi ladang kita untuk menggapai ketakwaan di sisi Allah SWT. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lamun itu wah bertakwa ojok nenek, gawe pesuruh nenek, napirul perintah nenek. Yakin Allah maha melihat? Ibu-ibu yang bertanya, yakin gak pelunggum sami Allah maha melihat? Yakin Allah maha mendengar? Yakin Allah maha mengawasi? Lagu kembek bani berpc-pc baram si de doang meni yau si de doang ngonin yau mbito nenek menu dan wikan si nenek lamun wah sebut iur batur pelengek batur kajen 2 doang milu di situ ada cacatan malaikat unasa. Jadi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita lakukan tidak akan lepas dari pengawasan malaikat. Ada raqib atid yang selalu mengawasi kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, takwa inilah menjadi sumber utama. Kalau kita menghadirkan ketakwaan, insya Allah bahagia yang pelunggum sami dalam kehidupan ini. Yang kedua, untuk kita merasakan kebahagiaan Bapak Ibu, al-adlu fir ridha wal ghadab, solah-solah kaca semeton jari, bagus-bagus kaca dengan dendek pihak musuh, dendek peluik musuh, dendek pihak tembok dalam yang membatasi kita dengan orang lain. Pokok solah-solah kaca batur beaneh. Kira-kira lamun solah kaca semeton jari demen tak pendek. To lain mau kopi, to lain mau nyampah, to lain sila mat pisang goreng. Lagu misal likin dem-demen doang selapuan. Hayat tanjam. Sama lama berdain, ya liwat doang di bani.
Yat sogol lalu tu tahun burung sogol. Yat jok masjid, yat solah, yat gawe sampai jamaah. Muah kajen dia pakai deman anu ni pintu tahun. Yang tamu jadi kini di tahun tu lain motor malik. Mun motor masjid tawa pilih masjid boyak langgar setamu. Saya pihak masalah ni kita yang itu sampai jamaah. Ia gawe lamun narak dengan di deman nilai itu. Ane songelan diri be datangin. Assalamualaikum mau ni motokol. Yang sili kira-kira dinarak dengan dia sili sampai jamaah. Lagu cara itu lamun itu di terdeman. Ni berjulu lah singa anu ni. Akhir ni itu akak sak mula baru sekek dengan sendik deman batul. Nani dua dengan di deman batul. Nasa sak mula baru sekek dengan ahli neraka. Nani dua jari. Melem. Ini sampai jamaah. Jadi kalau kita mau bahagia dalam hidup ini, ciptakan kalau kita semua ini berteman, tidak pernah ada musuh, tidak menyimpan dendam, tidak ada fitnah dan lain sebagainya kepada siapapun. Makanya dalam hadis itu disebutkan Anda senang terhadap orang yang senang dengan Anda maupun yang benci dengan Anda. Makanya ada tambahan resep lagi ibu-ibu. Nemat tes kan batul bengkel doang kan ini. Nemat yang tes. Bu, ya bahasa Nabi SAW arak telu perkara salah satun hasabahullahu ta'ala hisaban yasira. Besok di hari kiamat dia akan dihitung oleh Allah, dihisab mudah hisabnya. Arak dengan salwe belo terhisap terketuan macam-macam ni jandek sida tamu marak dengan saya imigrasi bapak ibu nggih kan orangjuk imigrasi atau pemeriksaan betul ibarat dengan saya belanja mohon maaf mun sekedik belanja macam luwe ngonem duk kasir sekedik resek tonin enggak beli bau doang selesai lamun beli setumpuk jangan dot julu lim bau sugul perhitungan ini namanya hisab. Itu perhitungan sampai zaman nggih. Nah, besok ada di hari kiamat, hitungannya itu singkat sekali, langsung tamu surga wasilah, surga. Siapa mereka itu, Bu, yang dijanjikan mudah hitungannya, hisabnya dan langsung masuk surga? Kalau bisa kita lakukan 3 perkara. Pertama kata Rasul, tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang pelit. Jadi lamun narak dengan pelit ele gobok ibu. Ane cek kan baik saya paling pelit. Ane mu piaan ane nak demen pesor, piaan pesor. Ane nak demen betok, dengan betok. Lunasa ane nak cerorot, bilik cerorot atuh. Tahu magawen baru nikah? Bau sudah gawen. Lia wah pelit ganti lagu itu lalut sodoran, mut ketuanan apa anak. Apa demen mama mah? Mun kena cilok lalu belian cilok ke paling main niki tak jongkok mesti ini dijongkok. Masya Allah, ini cara kalau kita ingin mendapatkan surga, memberi kepada orang yang pelit. Yang kedua, tasilu man qata'aka, menyambung tali silaturrahim atas orang yang memutuskan tali silaturrahim dengan kita. Sangat isin meri itu, sangat sindin deman itu. Pokok lamun bedai doang berkoe kan. Lagu itu lalu boyan aran wayan tu lah nak sogol lalu tanti unasa bau si barang mana kira-kira itu kalau dia berjulu doang alasan kan sehingga 2 dengan sabaru mula sak sopok dengan mutusan silaturahmi makin jadi 2 dengan maka sulit hisapnya kalau seperti itu. Karena itu sampai jamaah ya bahasa Nabi SAW lamun dengan dia berkewaan doang nikis dia nggih, dia saling tegur sapa. Ane sembahyang doang diterima si nenek. Niki keberatan. Akan dia alasan dia berjulu niki. Ane itu berjulu lalu boyan. Nasa sambung tali silaturahim. Nggih, termasuk kemarin misalnya ibu-ibu nggih, berbeda pilihan. Jari sawi dakat beda pilihan ane sambung makin nggih, boyan. Wah selesai wah urusan-urusan niki makin kita bergabung semua sama-sama. Nah saketelun sami jamaah kalau kita ingin bahagia mohon maaf kalau kita ingin dimudahkan hisabnya dan dimasukkan surga, wa ta'fu amman zalamaka, memberi maaf atas orang yang menzalimi kita. Baun kira-kira ni wah fitnah ni wah pelengit ni wah pokok nilai uni macam-macam lagu aneh aluran ndek nak aluran doang lalun maafang semeton nak maafam redeng ko aku kan arak dengan sana muk maafan lagu tu le balin tahu maafan ni aja lalun boyan
Nah, niki jawah tingkatan tinggi sampai jamaah. Niki adalah tingkatan orang-orang yang benar-benar beriman dan pantas menjadi ahli surga. Terakhir sampai jamaah, yang akan menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup manusia bahasa Nabi, selain tadi takwa Allah, bertakwa kepada Allah, yang kedua berbuat baik dengan siapapun, yang ketiga al-qasdu fil ghina wal faqr. Hendaklah kita bersikap hemat Bapak Ibu nggih. Bu, jadi sesuatu yang kita beli itu benar-benar kebutuhan. Ni kadang kain belo selapuan di lemari di terkadu. Tekolok doang jadi utang. Lemak terbayar hingga merampek. Lemak terbayar di bulan April. Ya tetap utang jari ni Ibu. Ni girang-girang berutang niki. Kadang-kadang panci belik-belik jadi apa panci belik? Pokok tekolok dinarak berguna sampai emparan nak teparan sugih dia panci belik. Lagu itu utang, hangkat ia utang niki paling berat irup dengan berutang. Karena itu Rasul SAW ia bahasa, Allahumma inni na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, berlindung ya Allah dendek baik jadi dengan saya berutang. Soal itu lalu gerisak mobil misal, mesti dia berutang dengan tiang, emparakan lagi. Kan perlu jari yang liwat doang dengan anaknya disembel. Jadi dengan lamun berutang niki sampai jauh pira-pira dia mai ira agar dia juga dia berani berutang le ni niki. Aran waya dak bayar berjulu. Adik saya kan sembel juk niki. Lamun ka berutang dia sembel jari kan melikah. Niki sampai jamaah. Jadi dende wandakat bau tahu tak nyaur namanya utang tetap utang. Jadi tidak nyaman hidup kita. Maka ibu-ibu, bukan berarti kita tidak boleh membeli, membelanjakan sesuatu, tetapi pastikan itu adalah kebutuhan yang pelunggung sami. Soal makin searan jelo, umbak angin nikin di menentu. Makin akhir tahun ibu-ibu, arah semama tukang ojek gitu. Lamun tukang ojek makin pastiang kalau solid boya kepeng jadi tukang ojek. Lamun hujan dinarak penumpang, Bu. Dinarak dengan bani sogol. Yang berjual napi juga makin dengan bani belanja sampai jamaah. Kenapa? Karena situasi. Nggih. Lagu enggak sampai modok jalan bengkel doang. Balik ke kuat doa dan lalu dengan sida mobil. Niki sampai jamaah nggih. Jadi jangan sampai kita membelanjakan harta di luar kebutuhan yang pelunggung sami. Kalau itu yang kita hadirkan, maka kita tidak akan pernah merasakan nyaman hidup ini. Enggak akan pernah bahagia Bapak Ibu nggih. Kalau kita hanya terus belanja tidak sesuai dengan kebutuhan. Saya pikir demikian Pak Dia yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf nggih bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insyaallah pengajian-pengajian seperti ini akan terus dilakukan Bu ya. Lalu mau cerita barak sama Tuan Jaring nggih. Cerita nak pesek bahasa. Kanggo berpesek lamun ngaji lain. Nggih, ak pesek. Tu jelo Jumat arab pengajian bahasa nggih. Jadi lemak lamun ibu-ibu sak hadir niki berpesek jok sekek dengan doang wah berombok wah jok jamaah pengajian nggih. Insyaallah Bu ya, dan itu akan menjadi pahala bagi tiang pelunggung sami. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.